Selamat siang teman-teman dan Bulusi, saya Medi Dermawan Blok Sebagio NIM 1118-391. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya di kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari komunikasi bisnis. Di sini ada beberapa buku yang kami pakai, yaitu adalah buku dari Dijoko Purwanto dan buku dari Boff dan Hill. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke topik pembicaraan kita. Selamat siang teman-teman dan Bulusi, saya Medi Dermawan Blok Sebagio. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi atau topik saya, yaitu tentang komunikasi antar pribadi. Dalam topik kali ini kita akan membahas beberapa hal dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari komunikasi antar pribadi. Yang kedua kita akan membahas tentang tujuan dari komunikasi antar pribadi. Yang ketiga kita akan membahas tentang gaya-gaya kepemimpinan. Yang keempat kita akan membahas tentang kebutuhan manusia. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Langsung saja kita masuk ke topik pertama kita. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih itu komunikasi antar pribadi? Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain di tempat tertentu seperti lingkungan masyarakat dan lingkungan organisasi dengan menggunakan media-media tertentu dan menggunakan bahasa yang mudah dicerna dan dipahami agar tujuan dari kita berkomunikasi dapat tersampaikan dengan baik. Dari kesimpulan tersebut kita dapat menyimpulkan 4 hal penting yang perlu diperhatikan dalam menjalin hubungan berkomunikasi. Yang pertama, berkomunikasi terjadi jika ada 2 orang atau lebih. Yang kedua, ada media dalam menjalin komunikasi seperti WhatsApp, IG, Facebook, Line, Zoom, Google Meet untuk menjadi sarana kita berkomunikasi. Yang selanjutnya ada bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan itu harus mudah dipahami, mudah dicerna agar tujuan kita dapat tersampaikan dengan baik. Dan yang terakhir, kita harus memiliki tujuan. Kita harus memiliki maksud dalam berkomunikasi. Apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita berikan kepada komunikasi kita harus dapat tersampaikan dengan baik. Yang dari komunikasi antar pribadi, sekarang saya akan menjelaskan tujuan dari komunikasi antar pribadi. Ada beberapa tujuan dari komunikasi antar pribadi. Yang pertama, memberikan informasi. Yang kedua, berbagi pengalaman. Yang ketiga adalah menumbuhkan simpati. Yang keempat, melakukan kerjasama. Yang kelima, menceritakan kekecewaan atau kekesalan. Dan keenam, menumbuhkan atau memberikan motivasi. Yang pertama, memberikan informasi. Dengan kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan kita berinteraksi dengan orang lain, kita dapat memberikan informasi-informasi baru kepada orang lain atau menambahkan wawasan baru kepada orang lain. Yang kedua, berbagi pengalaman. Dengan kita berinteraksi, dengan kita berkomunikasi, kita dapat membagikan pengalaman-pengalaman yang kita punya kepada orang lain sehingga dapat memberikan manfaat baru bagi orang lain. Yang ketiga yaitu adalah menumbuhkan simpati. Dengan kita berinteraksi, kita dapat menumbuhkan rasa simpati kepada orang lain. Apa sih itu rasa simpati? Rasa simpati adalah sikap positif yang dimunculkan orang lain, di mana mereka dapat merasakan kekecewaan, kekesalan, kesedihan, beban yang kita punya, sehingga rasa simpati itu dapat muncul dari orang tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang melakukan kerjasama, yaitu adalah dengan kita berkomunikasi, kita dapat menjalin kerjasama, dapat membuat hubungan kerjasama. Kita dapat menjalin suatu kerjasama kepada lawan komunikasi kita, tapi dengan bahasa komunikasi yang dapat mudah dicerna agar kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang menceritakan kekesalan atau kekecewaan. Dengan kita berkomunikasi, kita dapat menceritakan kekesalan, kekecewaan yang kita punya sehingga beban yang ada dalam diri kita dapat sedikit berkurang. Dan yang terakhir adalah memberikan atau menumbuhkan motivasi. Dengan berkomunikasi pula kita dapat membuat orang menjadi lebih baik lagi atau termotivasi. Karena seorang dapat termotivasi jika ada orang yang mendorong dari belakangnya. Dengan kita berkomunikasi, kita dapat mendorong orang tersebut, kita dapat memberikan support atau dukungan kepada orang tersebut sehingga motivasi itu dapat muncul. Selanjutnya saya akan membahas topik tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin untuk memotivasi dan mengarahkan karyawannya untuk menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Terdapat 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama ada pengarahan, pembekalan, dukungan, dan pendelegasian.
Pengarahan adalah gaya yang sangat cocok bagi karyawan yang minim pengalaman sehingga masih sangat perlu pengarahan dari pemimpinnya. Yang kedua adalah pembekalan, di mana ini sangat cocok bagi karyawan yang memiliki pengalaman banyak namun untuk skill dia masih sangat kurang, sehingga pemimpin wajib untuk memberikan pelatihan-pelatihan agar meningkatkan skillnya. Yang ketiga yaitu dukungan, di mana ini sangat cocok bagi karyawan yang telah memiliki skill dan kemampuan yang banyak atau yang mumpuni, sehingga pada saat itu karyawan wajib memiliki hubungan yang sangat baik dengan pemimpinnya. Dan yang terakhir adalah pendelegasian, di mana ini sangat cocok bagi karyawan yang telah memiliki skill, pengalaman, dan hubungan yang baik dengan pemimpinnya, sehingga karyawan itu berhak untuk mendapatkan pendelegasian dari hasil kinerja yang telah diselesaikan. Saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan yang diterapkan berdasarkan perubahan kondisi dan situasi yang ada, sehingga gaya kepemimpinan juga berubah. Menurut Hersey dan Brescia, ada 3 kemampuan yang harus dimiliki. Yang pertama kemampuan analitis, yang kedua kemampuan fleksibel, dan yang ketiga adalah kemampuan komunikasi. Kemampuan analitis adalah kemampuan yang harus dimiliki untuk menganalitis atau menganalisis keadaan dan kondisi yang selalu berubah setiap harinya, sehingga keputusan-keputusan atau gaya-gaya kepemimpinan juga ikut berubah. Yang kedua adalah kemampuan fleksibilitas, di mana kemampuan ini dimiliki untuk menentukan jalan keluar berdasarkan hasil analitis tersebut. Dan yang terakhir adalah komunikasi, di mana kemampuan ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk berkomunikasi dengan staf atau bawahannya untuk dan keadaan yang berubah selalu. Ya, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan inti. Menurut Hillel Scott ada 5 kemampuan yang harus dimiliki. Pertama, kemampuan pemberdayaan, di mana kemampuan ini adalah kemampuan untuk berbagi pengaruh dan kendali kepada karyawan. Yang kedua, kemampuan intuisi, yaitu adalah kemampuan meyakinkan kepada diri sendiri maupun orang lain untuk mencapai tujuan yang sama tanpa dia sadari. Dan yang ketiga adalah pemahaman diri, di mana kemampuan ini untuk kemampuan memahami diri sendiri akan kelemahan dan kekurangan yang dia miliki untuk dapat diperbaiki atau ditutup dengan kemampuan yang dimiliki karyawan-karyawannya. Dan yang keempat adalah visi, di mana kemampuannya adalah kemampuan untuk berimajinasi untuk mencapai tujuan yang sama. Dan yang terakhir adalah kemampuan kesesuaian nilai, di mana kemampuan itu untuk mempertimbangkan kemampuan akan karyawan yang dimiliki dengan prinsip-prinsip yang telah dia buat atau yang telah ada di dalam organisasi. Berbicara topik tentang gaya kepemimpinan, sekarang kita bergeser ke topik selanjutnya, yaitu topik tentang kebutuhan manusia. Di sini ada 2 teori yang akan kita bahas. Teori yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan. Menurut Abraham Maslow, ada 5 kebutuhan vertikal yang wajib untuk dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan psikologis, yaitu seperti makan, minum, pakaian yang wajib dipenuhi setiap harinya. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan, di mana kita butuh rasa aman, rasa nyaman setelah kebutuhan psikologis kita dapat terpenuhi. Dan yang ketiga adalah kebutuhan sosial, di mana kita butuh untuk berinteraksi, butuh untuk bertemu dengan orang. Setelah kebutuhan keamanan kita terpenuhi, setelah kebutuhan pangan kita atau psikologis kita terpenuhi, kita butuh kebutuhan interaksi atau kebutuhan sosial untuk berbicara, berkomunikasi dengan orang. Dan yang keempat adalah kebutuhan status, di mana kebutuhan di sini adalah kebutuhan untuk pengakuan dari masyarakat akan apa yang telah dia kerjakan, apa yang telah dilakukan, dia butuh diakui atau diberikan reward atau penghargaan dari kinerjanya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualitas diri, atau dimana ini adalah kebutuhan yang paling tinggi, yaitu kebutuhan untuk kita berpikir inovatif dan kreatif untuk dapat memunculkan ide. Selanjutnya kita akan membahas teori 2 faktor. Teori ini ditemukan oleh Hesser. Menurutnya dalam menjalankan tugas di kinerjanya, karyawan perlu mempertimbangkan 2 teori berikut atau 2 faktor berikut. Yang pertama adalah faktor ketidakpuasan, di mana karyawan dipacu untuk tetap menjaga motivasi kerjanya agar tidak cepat puas. Dan yang kedua adalah teori pendorong atau mendorong, di mana teori ini yang paling penting adalah bagaimana dia mendapatkan motivasi atau dorongan untuk tetap terus bekerja dan dapat menghasilkan hasil yang baik. Setelah kita membahas topik kebutuhan manusia, sekarang kita akan membahas topik yang terakhir, yaitu adalah topik mendengarkan sebagai keahlian tentang pribadi. Pada dasarnya mendengarkan itu adalah hal yang sangat mudah dilakukan dan sangat simpel untuk dilakukan. Tetapi pada prakteknya itu masih sangat sulit dilakukan, karena kita sering gagal fokus atau tidak fokus dalam mendengarkan. Padahal dengan mendengarkan kita dapat mendapatkan informasi-informasi atau mendapatkan wawasan-wawasan yang sangat luas. Dengan mendengarkan pula kita dapat membuka wawasan kita, dan untuk dapat menjadikan suatu keahlian dalam mendengarkan, kita perlu melatih itu terus-menerus hingga keahlian mendengarkan itu dapat menjadi keahlian kita.
Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat siang, Bu Lucy dan teman-teman. Perkenalkan, saya Menora Radika Yoga Permana, NIM 1180420. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bab yang saya dapat dengan kelompok kita, yaitu mencapai sukses melalui komunikasi bisnis yang efektif. Di dalam bab ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama yaitu mencapai sukses dalam lingkungan bisnis pada saat ini. Banyak orang di luar sana yang sukses mengatakan bahwa kegagalan dan kesuksesan suatu bisnis bergantung pada komunikasi yang kita jalani. Mengapa begitu? Karena dengan kita menggunakan komunikasi yang baik dan benar kepada rekan-rekan bisnis kita dan juga kepada orang-orang yang dari sekitar kita juga dapat akan menjalin rasa empati kepada mereka, dan juga kita juga akan mendapatkan informasi-informasi yang sebelumnya belum kita dapatkan. Dan dengan begitu kita bisa bersaing bisnis pada saat ini dengan baik dan sehat. Oleh karena itu, mengapa keterampilan komunikasi sangatlah penting dalam lingkungan bisnis saat ini? Karena inti dari komunikasi tersebut adalah berbagi informasi, data, serta pandangan yang menguntungkan bagi kita. Selain itu, dengan kita menggunakan komunikasi yang efektif, kita juga akan mendapatkan manfaat. Beberapa manfaat ketika kita menggunakan komunikasi yang efektif. Yang pertama yaitu membuat keputusan lebih kuat dan menyelesaikan masalah lebih cepat. Yang kedua, hubungan bisnis yang lebih kuat kepada rekan bisnis kita. Dan yang ketiga ada pula pesan pemasaran persuasif yang lebih jelas. Dari ketiga itulah beberapa manfaat dari komunikasi yang efektif. Di bab ini juga terdapat bab lainnya mengenai komunikasi dalam lingkungan organisasi. Berkomunikasi dalam lingkungan organisasi. Banyak cara kita untuk berkomunikasi pada saat kita berada di dalam organisasi. Karena dengan kita berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di organisasi kita akan menjadi lebih dekat dengan mereka, kita juga akan menjadi lebih nyaman bekerja dengan mereka jika kita berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Berikut beberapa komunikasi yang bisa digunakan di dalam organisasi. Contohnya yang pertama seperti komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal yaitu komunikasi yang dilakukan di luar organisasi tersebut. Dan yang kedua ada komunikasi internal. Komunikasi internal yaitu komunikasi yang digunakan pada saat kita berada di dalam organisasi tersebut. Dan selanjutnya ada cara berkomunikasi informal. Informal yaitu cara berkomunikasi dari mulut ke mulut, dan di semua tempat bisa kita lakukan menggunakan komunikasi informal tersebut untuk membahas bisnis atau ruang lingkup organisasi yang sedang kita jalankan. Dan selanjutnya ada komunikasi formal. Komunikasi formal mengalir melalui ketiga arah, yaitu komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, dan komunikasi horizontal. Komunikasi ke atas yaitu antara karyawan dan manajer, di mana karyawan di situ berkomunikasi dengan manajer membahas mengenai laporan-laporan yang ada di organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Dan yang kedua ada komunikasi ke bawah. Komunikasi bawah yaitu di mana manajer berkomunikasi dengan karyawan yang ada di bawahnya, seperti memberikan tugas atau menyuruh mereka untuk menjalankan tugas apa yang seharusnya mereka lakukan dan kerjakan. Dan yang terakhir adalah horizontal. Horizontal yaitu komunikasi yang dilakukan antar karyawan serta karyawan. Jadi di komunikasi horizontal ini tidak ada atasan ataupun tidak ada bawahan. Jadi mereka setara dengan divisi-divisi yang mereka jalankan. Dengan begitu mereka juga menjadi lebih erat dan menumbuhkan rasa empati mereka. Dengan cara begitu, dengan komunikasi yang baik, mereka juga akan bisa mendapat informasi-informasi lainnya antar karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Yang kedua di sini subbab yang kedua di sini kita membahas mengenali komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif yaitu komunikasi atau pesan yang disampaikan secara praktis,
faktual, padat, jelas, dan dapat dipercaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara-cara kita membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama dengan cara kita sediakan informasi yang praktis, yang berarti kita memberikan informasi atau pesan-pesan kepada audiens yang berguna bagi mereka. Dengan kita memberikan informasi yang berguna bagi mereka, kita dapat memotivasi mereka agar mereka percaya dengan informasi atau pesan yang kita sampaikan kepada mereka. Dan yang kedua yaitu berikan fakta, bukan kesan yang samar-samar. Yang berarti di sini kita menyampaikan pesan atau informasi tersebut menggunakan kalimat-kalimat yang konkret, jelas, dapat dimengerti oleh para audiens, dan meyakinkan serta akurat dan etis. Dengan kita menyampaikan informasi atau pesan dengan cara begitu, maka informasi atau pesan yang kita sampaikan kepada audiens dapat diterima dengan baik dan diterapkan dengan baik oleh para audiens. Dan yang ketiga yaitu tunjukkan informasi secara ringkas dan efisien. Yang di sini berarti kita memberikan informasi atau pesan-pesan kepada mereka bagian-bagian yang pentingnya saja, tidak usah informasi atau pesan yang terlalu bertele-tele. Kalau kita jika memberikan informasi yang atau pesan terlalu bertele-tele atau membingungkan atau menggunakan kata-kata yang tidak konkret, maka pesan atau informasi yang kita sampaikan kepada audiens tidak bisa diterima dengan baik audiens, atau audiens tidak bisa menerima dengan baik informasi apa yang kita sampaikan. Dan yang keempat ada klarifikasi harapan dan tanggung jawab, di mana di sini yang berarti kita memberikan informasi atau pesan kepada audiens, kita bisa bertanggung jawab atas informasi dan pesan yang kita sampaikan, bahwa informasi dan pesan itu mempunyai fakta atau kebenarannya yang jelas. Dan yang kelima yaitu tawarkan argumen dan rekomendasi yang menarik serta persuasif pada audiens. Di sini kita bisa menunjukkan kepada audiens informasi atau pesan yang berguna bagi mereka untuk mereka dapatkan setelah mendengarkan informasi yang serta pesan yang kita sampaikan. Sub yang ketiga yaitu mengenai memahami apa yang diharapkan hari kerja dari Anda. Di beberapa perusahaan besar yang ada selalu mengharapkan kita untuk berkompeten dalam berbagai macam tugas komunikasi. Maka apa begitu, jika kita memiliki skill komunikasi yang baik, maka tugas-tugas yang kita dapatkan atau kita jalankan akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal jika skill komunikasi kita yang baik atau cara kita berkomunikasi dengan orang lain yang baik. Nah, di dalam sebab yang ketiga ini kita juga dapat mendapatkan bagaimana cara kita untuk meningkatkan skill komunikasi kita untuk meningkatkan karir yang kita punya atau kita miliki. Yang pertama yaitu mengorganisasikan ide dan informasi secara logis dan lengkap. Yang kedua, mengekspresikan ide dan informasi secara koheren dan persuasif. Dan yang ketiga, mendengarkan orang lain secara efektif. Dan yang keempat, berkomunikasi secara efektif kepada setiap orang yang berkomunikasi dengan kita. Dan yang kelima, menggunakan teknologi secara efektif dan efisien. Berikut beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan skill komunikasi kita agar setiap kita mendapatkan tugas atau misi yang kita jalankan yang berhubungan dengan komunikasi, kita dapat menyelesaikannya dengan baik dan dengan maksimal agar perusahaan yang sedang kita jalani bisa memberikan kepercayaan yang baik kepada kita. Dan demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf, dan bab yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Samuel Lagu, NIM 1180385. Saya akan menjelaskan bagian sub keempat. Yang pertama-tama, memahami komunikasi bisnis itu unik. Komunikasi bisnis lebih banyak tuntutan daripada komunikasi sosial yang kita lakukan
seperti sosialisasi dengan guru, tetangga, dan kerabat lainnya. Dan yang selanjutnya meningkatnya nilai informasi. Ada 3 nilai informasi yang penting pada ekonomi saat ini, yaitu pandangan mengenai pesaing. Jika Anda mengerti informasi tentang strategi pesaing dan cara bisnis pesaing, maka Anda dapat memajukan bisnis Anda dan membuat strategi untuk bisnis Anda. Dan selanjutnya kedua yaitu kebutuhan pelanggan. Anda juga harus tahu informasi apa yang dibutuhkan pelanggan agar dapat membuat produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan ketiga yaitu peraturan perundang-undangan dan pedoman daerah. Anda juga harus tahu tentang izin, pajak, dan akuntansi untuk memperlancar bisnis Anda. Dan selanjutnya globalisasi bisnis dan meningkatnya keragaman kerja. Perusahaan saat ini melampaui batas bisnis internasional, dan untuk memasarkan produk mereka bermitra dengan perusahaan lain dan merekrut karyawan dan eksekutif. Dan selanjutnya merebaknya teknologi. Merebaknya teknologi hampir mempengaruhi semua aspek komunikasi bisnis, dan jika tidak bisa mengimbangi teknologi tersebut, maka komunikasi bisnis akan terhambat. Dan selanjutnya evolusi struktur organisasi. Struktur organisasi yang lama yaitu struktur tinggi, yaitu mempunyai banyak lapisan posisi antar pekerja dan keterhambatan komunikasi bisnis karena mempunyai banyak lapisan antar posisi pekerja. Dan untuk menanggulangi itu, membuat struktur datar, yaitu sedikit lapisan dan sedikit kesalahpahaman dan lebih efektif dalam komunikasi bisnis. Dan selanjutnya meningkatnya ketergantungan pada kerja tim. Ketergantungan pada kerja tim membuat kerja lebih tanggung jawab dan efektif untuk memperkerjakan pekerjaan, dan bisa saja gagal karena komunikasi yang buruk antar anggotanya. Dan selanjutnya komunikasi yang efektif. Anda harus juga memperbaiki keterampilan dasar untuk berkomunikasi. Dan selanjutnya komunikasi harus berpusat pada audiens, apa yang diinginkan dan dibutuhkan audiens. Berhubungan dengan audiens, Anda mengirim pesan dan harus pesan yang membuat jelas dan membuat audiens paham, tidak bertele-tele dan kebanyakan informasi. Dan selanjutnya proses komunikasi. Berikut ada beberapa langkah cara berproses komunikasi, yaitu pengirim mempunyai ide, membagikan ide ke audiens. Dan kedua yaitu mengirim menyajikan pesan, memasukkan ide ke dalam pesan dan mengirim ke audiens, itu disebut encoding. Dan yang ketiga, pengirim menghasilkan pesan melalui media penyebaran. Media penyebaran bisa tertulis, visual, lisan, dan bentuk media elektronik lainnya. Dan yang keempat, pengirim menyebarkan pesan melalui saluran tertentu. Memilih saluran tertentu untuk menyebarkan pesan yang cocok untuk pesan Anda. Dan yang kelima, audiens menerima pesan. Audiens menerima pesan Anda tapi tidak menjamin audiens paham dengan pesan Anda. Dan yang keenam, audiens mengartikan pesan. Audiens mencari ide dari pesan yang Anda kirim. Dan yang ketujuh, audiens merespon pesan. Audiens mengevaluasi dari ide yang diartikan dari pesan yang dikirim. Dan yang ke-8, audiens mengirim umpan balik. Mengirim ekspresi atau umpan balik atas diterimanya pesan tersebut. Dan selanjutnya penghalang di lingkungan komunikasi. Yang pertama, bisa kebisingan dan gangguan. Hindari tempat bising dan carilah ruangan pertemuan yang nyaman dan minim gangguan fisik seperti suara dan suara kendaraan. Dan yang kedua, pesan yang bersaing. Anda harus bisa bersaing dengan pengirim pesan yang menjangkau audiens Anda. Dan pesan yang Anda kirim harus dapat mudah dipahami dan singkat. Kadang kebanyakan informasi membuat audiens bingung dan tidak bisa memahami pesan Anda. Dan yang ketiga,
pemfilteran pesan Anda untuk mendistorsi pesan. Dan yang selanjutnya kerusakan saluran. Bisa saja Anda mengirim pesan tapi dari server crash atau brosur yang Anda kirim tersesat di kantor pos sehingga tidak sampai ke pelanggan. Dan selanjutnya bagian sub ke-6, yaitu dalam pikiran audiens Anda. Agar benar-benar menerima pesan audiens, perlu benar-benar merasakan keberadaannya, memilih dan menerimanya sebagai pesan. Dan juga terapkan harapan audiens, pastikan kemudahan pengguna, keakraban, empati, dan timbangkan kompatibilitas. Dan selanjutnya itu minimalkan gangguan, yaitu bersikaplah sopan santun, jangan mengirim pesan yang tidak penting, jangan mengurung diri Anda sendiri, dan informasikan audiens tentang prioritas pesan Anda. Dan selanjutnya mengadopsi pendekatan berpusat pada audiens. Mengingat dan memperhatikan kebutuhan audiens akan membuat pesan Anda sukses dipahami audiens. Menyesuaikan keterampilan komunikasi bisnis Anda. Perbaiki komunikasi bisnis Anda sebelum memulai bisnis agar berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Memberikan dan merespon umpan balik konstruktif. Umpan balik konstruktif berfokus pada perbaikan bukan kritik yang bersifat pribadi. Dan yaitu yang selanjutnya, berlakulah sensitif kepada etiket bisnis. Terapkan rasa hormat, sopan santun, dan akal sehat akan membuat lancar bisnis Anda dan dapat membuat bisnis Anda maju. Perkenalkan, nama saya Yansinan Grita Mirandana, NIM saya 1180381. Saya akan mempresentasikan materi bagian saya. Yang pertama, menjelaskan 4 strategi untuk menggunakan teknologi komunikasi dengan sukses. Dalam bisnis saat ini sangat bergantung pada teknologi untuk memperbaiki proses komunikasi. Perusahaan dan para karyawan yang menggunakan teknologi secara bijaksana dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan dengan demikian lebih berhasil dalam melakukan persaingan. Yang selanjutnya, menjaga teknologi dalam perspektif. Teknologi adalah alat bantu untuk memudahkan seseorang untuk menyampaikan isi pesan yang akan disampaikan kepada orang lain. Ada juga alat bantu untuk memeriksa ejaan pada komputer, tetapi alat tersebut tidak tahu apakah sedang menggunakan kalimat yang tepat atau menggunakan kalimat-kalimat yang jitu. Yang selanjutnya, menggunakan peralatan teknologi secara produktif. Teknologi komunikasi dapat menghemat waktu dan menghemat uang dan waktu, tetapi juga dapat menghabiskan uang jika seseorang tidak bisa menggunakan alat tersebut dengan efisien. Seorang tidak perlu menjadi ahli untuk menggunakan sebagian besar teknologi tersebut. Selanjutnya, berhubungan lagi dengan orang lain. Meskipun teknologi memberikan efisiensi dalam kecepatan komunikasi, teknologi bukan pilihan terbaik untuk setiap situasi komunikasi. Yang selanjutnya, membuat pilihan komunikasi yang etis. Etika adalah prinsip perilaku yang diterima yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, prinsip etika mendefinisikan batas-batas antara yang baik dengan yang buruk. Yang terakhir, membedakan antara dilema etika dari hilang etika. Setiap perusahaan mempunyai
bertanggung jawab pada pemangku kepentingan dan membagi kelompok tersebut seiring mempunyai kepentingan yang saling bersaing. Setelah kita mendengarkan penjelasan materi dari teman-teman dan saya, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh dosen kami, Bu Lucy. Berikut ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa orang sering menolak terlebih dahulu sebelum mendengarkan. Karena kemungkinan orang menolak terlebih dahulu sebelum mendengarkan, yaitu adalah tata cara atau cara berkomunikasi digunakan itu sudah buruk atau tidak benar. Karena jika komunikasi atau cara berkomunikasinya baik, maka tidak terjadi penolakan. Dan penolakan terjadi itu dikarenakan kegagalan dalam menyampaikan tujuan dari berkomunikasi. Sehingga dalam kita menjalin komunikasi diperlukan tata cara penggunaan bahasa yang baik agar tidak terjadi penolakan. Ya, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, itu berikan contoh komunikasi antar pribadi yang asertif. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi asertif. Komunikasi asertif adalah komunikasi yang dilakukan tanpa melukai perasaan atau menghilangkan hak-hak lawan komunikasi kita. Jadi saya akan beri contoh seorang manajer atau bos yang ingin menegur anak buahnya karena gagal atau salah dalam membuat laporan. Jadi bahasa komunikasi asertif yang dapat digunakan sebagai berikut. Saya tahu kemampuan yang kamu punya. Saya khawatir kamu selalu membuat kesalahan dalam menjalankan tugas. Jadi saya harap kamu berhati-hati agar tidak jadi kegagalan dalam mengerjakan tugas, dan alangkah baiknya kamu berkonsultasi dengan saya agar kinerjamu lebih baik. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu adalah sebutkan 3 kata yang bisa dipakai dalam komunikasi antar pribadi dan berikan contohnya. Jadi 3 kata yang bisa digunakan atau 3 kata kunci dalam menjalin komunikasi pribadi adalah yang pertama, kata tolong. Karena dengan kata tolong itu kita melambangkan diri kita penuh dengan kelemahan dan melambangkan diri kita penuh dengan kekurangan. Jadi contohnya adalah seorang manajer keuangan yang meminta tolong karyawannya untuk membantu dia dalam membuat laporan. Jadi kata-kata yang bisa digunakan seperti ini. Tolong bantu saya dalam mengerjakan laporan karena saya tidak menguasai penggunaan Microsoft Excel. Yang kedua, kata maaf. Kata maaf ini dapat menurunkan ego yang kita miliki. Dengan kata maaf kita dapat melambangkan untuk menurunkan ego yang kita miliki. Dengan kata maaf juga kita dapat mengurangi egois yang ada dalam diri kita. Saya akan memberikan contoh sebagai berikut. Seorang manajer yang meminta maaf kepada karyawannya karena terlambat datang dalam menghadiri rapat. Jadi kata-kata yang bisa digunakan seperti ini. Maaf, saya telat menghadiri rapat karena tadi terdapat macet di jalan sehingga saya terlambat dalam menghadiri rapat hari ini. Kata yang ketiga dan yang terakhir itu terima kasih. Dengan kata terima kasih itu bisa melambangkan bentuk penghargaan, bentuk apresiasi dari kita kepada orang yang telah membantu kita. Jadi saya akan berikan contoh sebagai berikut. Contohnya adalah seorang manajer yang berterima kasih karena telah membantu bosnya dalam menghadiri rapat atau membuat laporan. Jadi kata-kata yang bisa digunakan sebagai berikut. Terima kasih telah membantu saya dalam mengerjakan laporan tersebut. Tanpa bantuanmu saya tidak akan bisa menyelesaikan laporan ini. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu berapa persentase manajer puncak menghabiskan waktunya untuk berkomunikasi. Jadi waktu yang digunakan untuk berkomunikasi oleh manajer puncak relatif lebih sedikit dibandingkan dengan manajer bawah atau di bawahnya. Karena manajer puncak di sini dia memiliki peran lebih penting, yaitu sebagai penentu atau menentukan visi misi yang dimiliki suatu perusahaan. Jadi jika dipersentasekan mungkin bisa menjadi 30-40% waktu yang dihabiskan untuk berkomunikasi kepada bawahannya. Tetapi manajer puncak harus dapat menjalin komunikasi dengan manajer-manajer di bawahnya, manajer menengah maupun yang bawah. Karena jika dia gagal dalam menjalin komunikasi, maka visi dan tujuan yang dia telah buat tidak akan tersampaikan. Jadi presentasi yang dibutuhkan relatif lebih sedikit dibandingkan bawah dan menengah, dan jika dia harus berkomunikasi, dia harus menggunakan tata cara yang mudah dipahami, dicerna, dan dapat dimengerti oleh manajer bawah maupun menengah. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu berikan contoh membangun komunikasi yang horizontal dan komunikasi yang vertikal. Komunikasi horizontal dan komunikasi yang mendatar. Contohnya sebagai berikut, yaitu membangun komunikasi antara staf akuntansi, membangun komunikasi antara staf manajer, dan membangun komunikasi antara direktur dengan kolegan. Dan yang kedua adalah komunikasi vertikal, yaitu komunikasi yang terjadi antara atasan mau bawahan maupun bawahan atau atasan. Di sini akan saya berikan contoh sebagai berikut, yaitu komunikasi yang terjadi dari bawah ke atas, yaitu sebagai berikut, yaitu komunikasi yang terjadi dari staf dengan manajer
atau manajer dengan direktur, atau direktur dengan CEO. Dan yang hubungan komunikasi antara vertikal dari atas ke bawah sebagai berikut contohnya, yaitu antara hubungan yang terjadi antara manajer dengan staff, atau direktur dengan manajer, atau CEO dengan direktur. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu apa dampak positif dan negatif dari Grafipiness. Grafipiness adalah jaringan yang dapat menyebar secara luas tanpa melihat struktur organisasi tersebut. Dampak positifnya yaitu adalah dapat menyebarkan informasi secara cepat dan luas, dan yang kedua dapat membantu menjalin hubungan komunikasi yang baik di suatu organisasi. Dan dampak negatif dari Grafipiness sendiri adalah kebenaran dari informasi tersebut tidak dapat diketahui, dan yang kedua adalah tidak mudahnya dikendalikan, atau dalam kata kutip Grafipiness ini sangat sulit untuk dikendalikan. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan akan dijawab oleh teman-teman saya. Yaitu mengapa Grafipiness sangat berkembang pesat di organisasi atau perusahaan. Salah satu faktornya yaitu karena ketidakjelasan informasi yang diberikan atasan kepada karyawan, sehingga membuat karyawan membuat persepsi masing-masing. Dan selanjutnya nomor 8 yaitu berikan contoh komunikasi yang etis. Contohnya yaitu jujur, ramah, berbahasa yang baik, bersikap dewasa, tidak kekanak-kanakan, dan ramah. Dan yang ke-9 yaitu bagaimana membangun komunikasi dalam keragaman kerja, dan dampak positif dan negatifnya. Yaitu pertama caranya yaitu jaga komunikasi dengan karyawan secara teratur, buat strategi onboarding kepada karyawan baru. 3. Nilai strategi komunikasi internal perusahaan, dan keempat, perkuat komunikasi manajer dengan karyawan, dan yang kelima yaitu komunikasi dua arah. Dan dampak positifnya dari komunikasi keragaman kerja yaitu dampak positifnya kemampuan beradaptasi yang lebih cepat, cakupan layanan lebih luas, dan pandangan opini yang beragam. Dan dampak negatifnya yaitu miskomunikasi, kesalahpahaman dalam interaksi. Informasi sebagai aset yang disebut aset, karena informasi adalah hal yang penting untuk perusahaan untuk membuat planning dan mengetahui bagaimana ke depan untuk perencanaan. Dan informasi harus dijaga ketat dan tidak boleh bocor agar tidak tersaing oleh pesaing yang lain. Itu nilai bisnis apa saja yang kita dapat berkomunikasi secara efektif dengan supplier. Yang pertama-tama dengan supplier, yaitu dengan kita berkomunikasi efektif dengan supplier, kita dapat tahu bagaimana barang-barang yang disuplai yang berkualitas dan yang tidak berkualitas. Dan yang kedua, customer. Berkomunikasi efektif dengan customer akan membuat customer semakin percaya tentang produk atau jasa Anda, dan membuat customer menjadikan produk Anda sebagai pilihan utama jika membeli barang. Dan yang ketiga, competitors. Berkomunikasi efektif dengan competitors, Anda akan tahu bagaimana strategi atau planning dari competitors, dan bisa menambah strategi penjualan bisnis Anda. Dan yang keempat, birokrasi atau pemerintah. Anda jika berkomunikasi efektif dengan birokrasi dan pemerintah, Anda bisa mempermudah izin-izin atau perizinan yang lain untuk bisnis Anda.
Dan yang kelima, mitra bisnis. Jika berkomunikasi efektif dengan mitra bisnis, Anda bisa menjalin kerjasama dan memajukan perusahaan Anda. Dan yang keenam yaitu karyawan. Jika Anda berkomunikasi efektif dengan karyawan, menghargai karyawan, maka karyawan akan menunjukkan signifikannya kinerja dan memajukan bisnis Anda. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai topik yang kami dapat, yaitu yang pertanyaan nomor 12, bagaimana teknologi menghambat komunikasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan sebuah perangkat keras yang digunakan di dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang bisa digunakan untuk menukar informasi antara individu yang satu dengan yang lain dengan cepat dan efisien. Akan tetapi, teknologi bisa menghambat komunikasi ketika tingkat keterampilan teknis tidak bisa mengejar tingkat keterampilan teknis kolega atau teman sekerja kita. Nah, itu menjadi komunikasi akan menjadikan rumit ketika keterampilan teknis yang kita punya tidak bisa mengejar keterampilan teknis yang kolega atau teman kita punya. Dan teknologi bisa menghambat komunikasi kita ketika teknologi tidak didesain dengan baik dan digunakan dengan layak. Seperti contoh sederhananya ketika satu perusahaan, seorang manajer menggunakan aplikasi atau sebuah teknologi, tetapi di beberapa karyawannya tidak bisa menggunakan aplikasi atau teknologi tersebut, sehingga menjadikan hal itu menjadi rumit. Komunikasi menjadi rumit karena pesan atau informasi yang disampaikan oleh manajer tersebut tidak dapat diterima dengan baik oleh karyawannya ketika informasi atau pesan tersebut menggunakan teknologi atau aplikasi yang digunakan oleh manajer tersebut. Soal selanjutnya yaitu nomor 13 tentang bagaimana corporate culture mempengaruhi kebiasaan berkomunikasi. Corporate culture atau sering disebut budaya perusahaan yaitu gabungan antara nilai, kode etik, visi, misi, hingga goals yang ingin dicapai dalam organisasi tersebut. Setiap perusahaan pasti memiliki budaya-budayanya masing-masing untuk mencapai goals mereka. Salah satu contoh budaya perusahaan yang sering diterapkan di beberapa perusahaan yaitu budaya berkomunikasi secara terbuka dan transparan tentang mengenai apa saja yang berkaitan dengan pekerjaan. Dengan berkomunikasi secara terbuka dan transparan, maka masalah-masalah yang besar yang ada di perusahaan tersebut akan menjadi lebih cepat selesai dan menumbuhkan rasa empati antara staf satu dengan yang lainnya. Jadi mengapa budaya perusahaan dapat mempengaruhi kebiasaan berkomunikasi? Karena budaya perusahaan seperti halnya peraturan atau kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan atau taati pada saat kita berada di perusahaan tersebut. Ketika perusahaan tersebut menerapkan budaya berkomunikasi secara terbuka dan transparan, maka kita sebagai staf dan karyawan secara otomatis akan terbiasa dalam berkomunikasi secara terbuka dan transparan antara karyawan satu dengan yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu 14 tentang bagaimana komunikasi persuasif positif dapat membuka peluang-peluang baru dalam bisnis. Komunikasi persuasif positif yaitu komunikasi yang bersifat mempengaruhi audiensnya agar bertindak seperti apa yang diharapkan oleh komunikatornya. Dengan kita menggunakan komunikasi persuasif positif kepada audiens kita tentang mengenai bagaimana cara kita membuka peluang-peluang baru dalam bisnis, secara tidak langsung audiens kita akan bertindak seperti apa yang diharapkan oleh komunikatornya, sehingga peluang-peluang baru dalam bisnis akan terjadi. Jadi mengapa komunikasi persuasif positif dapat membuka peluang-peluang
baru dalam bisnis karena sifat dari komunikasi tersebut yaitu mempengaruhi, memotivasi audiensnya agar bertindak seperti apa yang dikatakan oleh komunikatornya. Selanjutnya yaitu nomor 15 tentang bagaimana meningkatkan nilai informasi bisnis. Informasi bisnis dapat dikatakan mengalami peningkatan jika goals atau capaian dari bisnis tersebut terwujud. Maka dengan itu, hal yang menjadi kunci untuk meningkatkan nilai informasi bisnis yaitu hubungan atau interaksi dari bisnis itu sendiri. Hubungan atau interaksi dapat dikatakan baik jika komunikasi antara divisi bisa menyampaikan pesan atau informasi dengan baik dan benar. Dengan kita menyampaikan informasi yang baik dan benar kepada antar divisi, maka dengan sendirinya nilai informasi dalam bisnis tersebut akan meningkat. Soal selanjutnya yaitu nomor 16. Bagaimana tantangan komunikasi pada hierarki manajemen yang mendatar? Tantangan komunikasi yang terjadi pada umumnya karena adalah kegagalan dalam menyampaikan pesan atau informasi. Hal tersebut juga sering terjadi pada hierarki manajemen yang mendatar. Hal tersebut dikarenakan adanya keegoisan antara manajemen satu dengan yang lainnya ketika menyampaikan pesan atau informasi yang dapat menimbulkan komunikasi menjadi terhambat. Ketika komunikasi menjadi terhambat, informasi atau pesan yang disampaikan antara manajemen satu dengan lainnya tidak dapat diterima dengan baik, sehingga tujuan atau goals dari perusahaan tersebut tidak dapat terwujud dengan baik. Maka dengan itu seharusnya komunikasi antara manajemen satu dengan yang lainnya harus menjalin hubungan yang baik sehingga goals atau tujuan dari perusahaan tersebut terwujud dengan baik. Seperti contohnya, seorang manajer pemasaran yang diharuskan dapat menjalin hubungan komunikasi yang baik antara manajemen satu dengan yang lainnya sehingga tujuan atau informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan goals dan tujuan dari perusahaan tersebut dapat terwujud dengan baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Bagaimana tantangan komunikasi pada proyek berbasis tim? Dalam suatu tim, tantangan yang harus dihadapi adalah kerjasama dalam tim itu sendiri, sehingga komunikasi dalam tim harus bisa berjalan dengan baik. Bagaimana berkomunikasi dengan media massa yang tepat? Berkomunikasi dengan media massa yang tepat yaitu sama saja berkomunikasi dengan orang-orang, namun kita harus menggunakan kata yang mudah dipahami dan sopan supaya orang yang menerima informasi yang kita sampaikan bisa jelas dan tepat. Kegagalan komunikasi di tempat kerja, contohnya pesan sulit dimengerti, pesan yang berbelit-belit, memutar-mutar tanpa ada inti yang jelas, buat komunikasi sulit memahami pesan yang disampaikan, sehingga penggunaan bahasa efektif dan efisien diperlukan untuk mengantisipasi kegagalan komunikasi. Bagaimana kemampuan komunikasi kita mempengaruhi pekerjaan karir kita? Kemampuan
kemampuan berkomunikasi kita sangat berpengaruh dengan karir kita. Kenapa bisa begitu? Karena semakin kita mempunyai cara atau skill berkomunikasi yang mumpuni, maka karir kita dapat diakui atau dipercayai seseorang. Efektivitas komunikasi antar pribadi mendefinisikan empati sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu dari sudut pandang orang lain itu sendiri. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 2. Kami telah menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan. Kami juga telah menjawab materi-materi yang diberikan evolusi. Saya mewakili kelompok 2 mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam tutur kata. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh teman-teman evolusi untuk menonton video presentasi kami. Tetap jaga kesehatan, sampai berjumpa lagi.